Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tri Lestira Putri, warga negara. Video ini adalah video pembelajaran bagian yang kedua, masih tentang materi lingkungan pemasaran yang terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Menganalisis lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari pelaku lain yang dekat dengan perusahaan dan bergabung untuk memberikan jaringan penghantar nilai perusahaan atau mempengaruhinya kemampuannya untuk melayani pelanggannya atau konsumennya. Lingkungan mikro meliputi lingkungan internal perusahaan terdiri dari beberapa departemen dan tingkat manajemennya. Oleh karenanya, lingkungan internal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemasaran. Yang pertama di sini ada internal perusahaan. Internal perusahaan ini adalah departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan. Lalu yang kedua di sini ada saluran pemasaran. Saluran pemasaran ini merupakan firma saluran pemasaran, yaitu terdiri dari pemasok dan perantara pemasaran, yang termasuk penjual perantara seperti pengecer dan perkulakan. Firma distribusi fisik seperti perusahaan pergudangan dan transportasi. Kemudian ada juga agen jasa pemasaran, contohnya adalah agen periklanan, dan yang terakhir, perantara keuangan seperti bank, pendanaan kredit, dan perusahaan asuransi. Semua saluran pemasaran bekerja sama untuk menciptakan nilai pelanggan. Lalu yang ketiga di sini ada pasar. Terdapat 5 jenis pasar pelanggan yang meliputi pasar konsumen, pasar bisnis, pasar penjual perantara, pasar pemerintah, dan pasar internasional atau pasar global. Lalu yang keempat di sini adalah pesaing. Pesaing yang menantang perusahaan dalam usahanya ini melayani pelanggan dengan lebih baik. Konsep pemasaran yang berhasil adalah apabila perusahaan dapat menyediakan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih besar dibandingkan dengan si pesaing perusahaan. Lalu yang kelima di sini adalah masyarakat. Beragam masyarakat yang memiliki kepentingan aktual atau potensial atau memiliki dampak bagi kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Selanjutnya menganalisis lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro. Kekuatan-kekuatan inilah yang akan membentuk peluang dan menempatkan ancaman bagi perusahaan. Ada 6 kekuatan yang membentuk lingkungan makro perusahaan yang meliputi demografis, budaya, ekonomi, politik, alam, dan teknologi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama diawali dengan lingkungan demografis. Kekuatan demografis yang diamati oleh seorang pemasar adalah populasi. Karena masyarakat ini adalah pembentuk pasar. Seorang pemasar akan sangat tertarik pada ukuran dan tingkat pertumbuhan populasi di suatu kota, wilayah, dan negara, kemudian distribusi usia dan bauran etnis, tingkat pendidikannya, pola rumah tangganya, serta karakteristik dan gerakan regional. Dilihat dari bauran usia populasi. Populasi nasional ini mempunyai bauran usia yang beragam. Seorang pemasar biasanya membagi populasi menjadi 6 kelompok usia seperti anak-anak prasekolah, anak-anak usia sekolah, remaja, pemuda usia 20 sampai 40 tahun,
dewasa paruh baya usia 40 sampai 65 tahun, dewasa lanjut usia 65 tahun ke atas. Jadi dilihat dari bauran usia ini, beberapa pemasar ingin memfokuskan diri pada kelompok yang berbeda-beda. Lalu dilihat dari pasar etnis dan pasar lainnya, dalam suatu negara ini hampir tidak mungkin semuanya terdiri dari masyarakat asli dari suatu etnis. Biasanya dalam suatu negara terdapat berbagai macam atau beragam etnis. Hal ini dapat memicu adanya perbedaan kebutuhan antar satu etnis dengan etnis yang lainnya. Nah, untuk hal ini, seorang pemasar harus cerdik melihat peluang atau kebutuhan dari etnis yang ada di dalam suatu negara. Selanjutnya, kita ke lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian konsumen. Lingkungan ekonomi cenderung ditentukan oleh perhatian konsumen pada nilai dan perubahan pola belanja konsumen. Contohnya adalah konsumen yang beralih dari pasar tradisional ke pasar modern. Seorang pemasar juga harus dapat membedakan negara dengan menggunakan 5 pola distribusi pendapatan yang berbeda-beda. Seperti yang pertama, ada negara dengan pendapatan yang sangat rendah, lalu yang kedua ada negara yang hampir semuanya berpendapatan rendah, yang ketiga ada negara yang pendapatannya sangat rendah, lalu yang keempat ada negara yang pendapatannya rendah, menengah, dan tinggi, dan yang terakhir ada negara yang pendapatannya hampir semua berpendapatan menengah. Lalu di sini yang ketiga ada lingkungan alam. Lingkungan alam cenderung memperlihatkan 3 gejala utama, yaitu dilihat dari kelangkaan bahan mentah tertentu, tingkat polusi yang lebih tinggi, dan semakin banyaknya intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Lalu lingkungan makro yang selanjutnya adalah lingkungan teknologi. Salah satu kekuatan paling dramatis dalam membentuk kehidupan manusia adalah teknologi. Semua teknologi baru adalah kekuatan penghancuran kreatif, ya. Alih-alih berpindah ke teknologi baru, banyak industri lama yang menolak atau mengabaikannya, dan bisnis mereka pun akan menurun karena tidak mampu mengimbangi teknologi yang sedang berkembang. Tetapi inilah inti dari kapitalisme pasar yang dinamis dan mentoleransi penghancuran kreatif dari teknologi sebagai harga sebuah kemajuan. Lingkungan teknologi adalah kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan produk baru, dan peluang pasar yang baru. Teknologi telah menciptakan benda-benda yang mengagumkan seperti antibiotik, robotik, alat-alat elektronik, komputer, laptop, internet, dan lain-lain sebagainya. Jadi seorang pemasar ini harus bisa mengamati 4 tren dari teknologi yang sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah kecepatan perubahan yang semakin tinggi, lalu peluang inovasi yang tak terbatas, kemudian yang terakhir adalah semakin banyaknya peraturan mengenai perubahan teknologi. Lanjut ke lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dan hukum ini terdiri dari badan hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan perorangan. Kadang-kadang hukum ini juga menciptakan peluang baru bagi sebuah bisnis. Sebagai contoh, hukum yang mewajibkan daur ulang ini memberikan dorongan yang sangat besar bagi industri daur ulang dan mendorong penciptaan lusinan perusahaan baru yang membuat produk baru dari bahan daur ulang.
Kemudian ada peraturan bisnis yang mempunyai 4 tujuan utama, yaitu melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak jujur, melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku yang tidak terkendali, dan yang terakhir adalah mengenakan biaya sosial yang tercipta akibat proses produk atau proses pada bisnis. Yang terakhir, lingkungan yang paling terakhir adalah lingkungan budaya atau lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya terdiri dari institusi dan kekuatan yang mempengaruhi nilai, persepsi, selera, dan perilaku sosial dari setiap konsumen. Yang dilihat dari bagaimana pandangan tentang diri sendiri, pandangan tentang orang lain, pandangan tentang organisasi, pandangan tentang masyarakat, pandangan tentang alam. Bisa kita tarik kesimpulan ya, perusahaan dan pemasoknya, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan publik semuanya beroperasi dalam kekuatan dan tren lingkungan mikro dan makro yang semakin global dan membentuk peluang dan menghadirkan ancaman. Kekuatan ini mempresentasikan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, yang harus diamati dan harus direspons oleh seorang pemasar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda. Kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.